Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naya Nabila dari SDN Lengga 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Dalam setiap kelompok, grup, atau organisasi, kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang penting. Cara seseorang memimpin dapat membawa kelompok ke arah keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan. Oh ya, apakah teman-teman tahu pengertian tentang pemimpin? Pemimpin adalah seseorang yang dapat mempengaruhi kelompoknya yang dipimpinnya untuk menggerakkan usaha bersama guna mencapai tujuan yang ditentukan. Sedangkan kepemimpinan adalah proses menggerakkan dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Berbagai sumber daya kepemimpinan berkaitan dengan 1. Keterlibatan orang lain. 2. Faktor tertentu yang ada pada pemimpin. 3. Usaha bersama serta pengerahan. Hakikat pemimpin adalah 1. Pemimpin adalah kepribadian seseorang yang menyebabkan kelompoknya orang lain menyentuh. 2. Kepemimpinan adalah seni, kesanggupan, atau teknik untuk membuat sekelompok orang mengikuti apa yang dihendaki. Ketiga, kepemimpinan merupakan penyebab kegiatan untuk mengubah pandangan atau sikap kelompok orang baik organisasi formal maupun non-formal. Keempat, kepemimpinan memancarkan pengaruh terhadap sekelompok orang sehingga bersedia untuk mengubah pikiran, pandangan, dan sikap. 5. Kepemimpinan adalah suatu bentuk persuasi, suatu seni membina sekelompok orang melalui human relation dan motivasi yang tepat tanpa rasa takut. Kepemimpinan adalah suatu sarana, alat, atau instrumen untuk membuat sekelompok orang mau bekerja sama berdaya upaya untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, apa sih tugas pokok kepemimpinan? Tugas pokok kepemimpinan berupa mengantarkan, mempengaruhi, memberi petunjuk, mendidik, dan membimbing. Agar para bawahan mengikuti jejak pemimpin untuk mencapai tujuan, maka pemimpin harus menjalankan fungsi kepemimpinan dengan baik. Fungsi kepemimpinan ada 7. 1. Fungsi perencanaan. Seseorang memimpin perlu membuat rencana yang menyeluruh bagi organisasi dan diri sendiri. Kedua, fungsi memandang ke depan. Seseorang memimpin senantiasa memandang ke depan. Ketiga, fungsi pengembangan loyalitas. Pengembangan kesetiaan di antara pengikut dan para pemimpin. Keempat, fungsi pengawasan untuk senantiasa meneliti kemajuan pelaksanaan rencana. Kelima, fungsi pengambilan keputusan. Seseorang memimpin harus berani mengambil keputusan yang tepat. Keenam, fungsi pemeliharaan merupakan kepuasan batin bagi pemeliharaan dan pengembangan kelompok untuk keselangsungannya. Ketujuh atau yang terakhir, fungsi menjalankan tugas. Pemimpin harus konsisten menjalankan tugas dan kewajibannya. Tipe kepemimpinan ada 4. 1. Kepemimpinan diktatoris, memimpin dengan cara memberontak dan menguasai. Kedua, kepemimpinan autokratis, pemusatan otoritas dan pengambilan keputusan pada pimpinan. Ketiga, kepemimpinan demokratis, berdasarkan desentralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan. Keempat atau yang terakhir, kepemimpinan laissez-faire, membiarkan sekelompoknya menetapkan tujuan dan keputusannya. Tipe yang mana kita? Untuk mengembangkan atau memilih tipe kepemimpinan yang efektif, maka pahamilah bagaimana orang lain memandang gaya kepemimpinan kita sekarang. Setiap orang dapat menjadi pemimpin yang baik, hanya diperlukan sedikit kegigihan untuk belajar. Yang pasti, untuk menjadi pemimpin yang baik, kita harus mempunyai rasa percaya diri, memberi komitmen untuk membuat perubahan, mengembangkan organisasi. Kita bisa menjadi pemimpin untuk kegiatan kecil, contoh ketua kelas, ketua kelompok belajar, memimpin rapat, dan menjadi pelatih. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Dadah.